Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penculikan 12 orang anak dari Jakarta dan Bogor. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Silva Maika sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Novini Pasta sebagai penanggung jawab kasus. Perkenalkan, nama saya Ariel Aditya sebagai penanggung jawab kasus. Perkenalkan, nama saya Elsa sebagai pengedit video. Perkenalkan, saya Rizka Erika sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hilmi Muharam sebagai kesenian. Perkenalkan, saya Raisa sebagai pembuat materi. Perkenalkan, nama saya Riza Ardian sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Luki Agung, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Sani Anggreni sebagai kesenian. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang bersifat universal atau tidak berpengaruh kepada status kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota suatu negara dan dibatasi oleh status kewarganegaraan. Kewajiban asasi manusia adalah tindakan yang harus dilakukan setiap orang terlepas dari status kewarganegaraannya. Contohnya, menghormati hak hidup. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibatasi oleh status kewarganegaraan. Contohnya, membela negara. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila yang terdiri dari 1. Nilai dasar, 2. Nilai instrumental, 3. Nilai praksis. 1. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat universal tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar yang berkaitan dengan kelima nilai Pancasila. 2. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang berupa ketentuan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai peraturan daerah. 3. Nilai praksis merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bermusyawarah untuk mufakat. Kasus penculikan terhadap 12 orang anak dengan mayoritas jenis kelamin korban semuanya laki-laki yang berusia rata-rata 10-14 tahun yang dilakukan oleh pelaku berinisial ARA yang memiliki kelainan kejiwaan. Dari 12 orang anak yang diculik, polisi menyebut pelaku mencabuli 3 orang anak. Polisi menangkap pelaku penculikan anak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis 12 Mei tahun 2022. Kejadian ini terjadi di sekitar wilayah Jakarta Selatan dan Bogor. Awal mula rencana pelaku untuk melakukan misi penculikan ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Menurut dua temannya yang sempat dibawa pelaku, modus penculikan dengan berpura-pura menjadi Satgas COVID-19 dan menegur anak-anak karena bermain tanpa memakai masker. Saat menegur ketiga anak tersebut, pelaku sebelumnya sudah membawa anak lain yang akhirnya diketahui diculik sejak hari Minggu pagi. Ia diculik dari kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian menurunkan korban pertama dan meminta korban berinisial K dan kedua temannya untuk mengikutinya. Usai dibawa berkeliling pelaku, dua teman korban kemudian disuruh menunggu di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, dan diminta seluruh ponselnya. Namun korban berinisial K ini tetap dibawa pelaku. Orang yang terlibat dalam kasus ini adalah pelaku berinisial ARA 28 tahun, 12 orang anak diantaranya X 11 tahun asal Bogor dan K 12 tahun asal Jakarta Selatan. Misi yang dilakukan pelaku untuk melakukan rencana penculikan ini yaitu berpura-pura sebagai aparat polisi hingga Satgas COVID-19 untuk memudahkan menjerat anak-anak dengan modus operandi pelanggaran tidak memakai masker,
dengan sasaran pelaku menculik anak-anak tersebut untuk merampas ponsel korban. Selain kasus penculikan, pelaku pernah melakukan kriminalisme seperti sebelumnya pernah melakukan penculikan HP dan pelaku pembakaran rumah almarhumah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Polisi telah menetapkan sosok IV sebagai tersangka atas kasus pembakaran juga pencurian yang terjadi di rumah almarhum UJ pada 20 Juni kemarin. Lantas benarkah jika sakit hati menjadi motif IV tega membakar rumah Pipik Dian Irawati? Dan siapkah IV dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara yang harus ia jalani? Dan apa yang membuat Umi Tatu justru menginginkan hukum Islam untuk menghukum IV? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb On Cam, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Setelah sebelumnya menjadi teka-teki soal penyebab kebakaran di rumah Pipik Dian Irawati pada 20 Juni kemarin, kini akhirnya terjawab sudah apa yang menyebabkan kediaman almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu porak-poranda oleh si jago merah. Bahkan pihak kepolisian juga telah menetapkan sosok siapa yang telah melakukan hal tersebut. Dan polisi pun menetapkan pria dengan inisial IV sebagai otak juga pelaku terhadap pembakaran juga pencurian uang sejumlah 7 juta rupiah serta gitar milik almarhum UJ pada saat peristiwa Jumat Kelabu itu berlangsung. Tersangka inisial IF ya, IV itu dengan kasus pencurian 363. Kemudian dari hasil pengembangan dalam proses penyidikan, kemudian kita dapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan juga yang melakukan pembakaran terhadap TKP di Bintaro, ya, di rumah korban. Motifnya yang disampaikan berdasarkan keterangan daripada tersangka adalah dikarenakan sakit hati. Kemudian dengan apa tersangka melakukan, yaitu dengan menggunakan korek api gas. Jadi dia menggunakan korek api gas, kemudian dia bakar korden di ruang tamu lantai 1, akhirnya menyambar ke ruang lainnya. Ibarat memelihara anak macan yang siap menerkam kapan saja, Pipik tak menduga jika orang yang telah ditolongnya itu justru menikam dirinya dari belakang. Akibat aksi nekat IV, Pipik serta keempat anaknya harus kehilangan hunian yang penuh dengan kenangan. Lalu, benarkah jika ini buntut dari rasa sakit hati pelaku yang telah diusir Pipik karena dianggap telah memberi pengaruh buruk pada Abizar? Jadi yang bersangkutan IV ini sakit hati ya, karena punya banyak salah dan dimarahi, sehingga dia punya niat untuk memberikan pelajaran ya. Dia membakar gorden, kemudian api merembet. Dalam kebakaran tersebut dia juga mengambil uang yang ada dalam gitar 7 juta. Jadi padanya dikenakan pasal 87 pembakaran dan pasal 363 KUHP. Tidak pernah menyuruh dia tinggal di rumah, tapi dia kadang main, pulang, main, kadang nginep lagi ya. Karena saya lihat dia dekat sama anak-anak dan teman-teman Abizar juga kadang nginep di situ, yang akhirnya 2 hari, bukan 2 hari, setelah tinggal di situ saya sering dapat laporan dari orang rumah kalau dia mulai bawa motor, almarhum ngajak Abizar keluar komplek gitu ya dengan ngebut. Itu saya sudah kurang suka dengan kelakuannya. Lalu dia ngajarin anak saya main kartu pun juga. Sampai 2 hari sebelum kebakaran dia sempat mengambil airsoft gunnya almarhum yang pajangan itu, dan orang rumah yang tahu, yang akhirnya satu hari itu saya meminta dia untuk pulang dulu, tapi bukan langsung dari mulut saya suruh orang rumah tolong IF ini disuruh pulang dulu deh, dan saya kasih uang dia untuk pulang. Katanya sakit hatinya karena disuruh pulang, jadi dia selama 2 hari tidurnya di jalanan bagaimana ya kan saya juga nggak tahu dia rumahnya di mana, dan saya nggak ada urusan hubungan saudara atau keluarga, nggak ada, jadi di situ.
Polisi juga Pipik memang tak perlu waktu lama untuk menangkap IV. Kabarnya jagoan cilik Pipik Abizar ada di balik penangkapan IV. Kini IV yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akibat infeksi saluran kemih harus bersiap menghadapi 2 pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Teman-teman bukan hanya Abizar, teman-teman Abizar dan dibantu sama orang-orang yang besar juga untuk memancing karena kan nih pelaku ini kan dekat sama anak-anak, dekat sama teman-teman Abizar juga. Kadang kalau di rumah juga main gitar sama mereka. Jadi penanganan perkara-perkara ini adalah 363 ya. Kemudian dari situ dikembangkan oleh penyidik. Kemudian ada perkara pembakaran, sehingga ini LP-nya ada 2. Jadi yang pertama pencurian itu sudah berjalan, kemudian muncul pembakaran. Jadi ada LP baru. Jadi ada 2 LP dalam perkara ini. 187 KUHP. Ya, ancaman hukumannya sampai dengan 12 tahun. Sedang dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati karena sejak kita amankan di sini dengan perkara kasus 363, tersangka mengalami sakit perut yang agak melilit. Terus kita cek ke Kramat Jati, masih dalam perawatan. Akibat ulah IV tidak hanya membuat Pipik kecewa, Umi Tatu Mulyana, ibunda almarhum UJ, lebih terluka karena barang-barang peninggalan almarhum anaknya yang dijadikan obat penghibur atas kerinduan dirinya terhadap almarhum UJ diacak-acak oleh orang yang telah ditolong menantunya itu. Dan tak terima dengan aksi nekat IV, Umi Tatu pun berharap kiranya si pelaku juga bisa diganjar dengan hukuman sesuai syariat agama Islam. Ya kalau mesti tinggal polisi yang menghukum sesuai dengan hukum di negara kita. Memang sih kalau hukum dalam Islam dia begitu tuh harus dihukum mati, istilah kata orang yang begitu. Ya hukum seumur hidup lah minimal. Yang ngancurin rumah orang, udah diurusin, dikasih makan, dikasih duit, dikasih semaunya. Hak dan kewajiban hak untuk korban mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan peradilan hukum dengan menghukum perilaku yang setimpa dengan perbuatannya. Kewajiban untuk pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai hukuman yang berlaku. Kewajiban untuk korban harus operatif kepada pihak aparat penyidik kepolisian. Undang-undang ini setelah diputuskan pelanggaran terhadap pelaku dapat diancam sangat kumulatif keduanya, yaitu perbuatan cabul anak dan penculikan anak sebagaimana pasal 7N pasal 76F UU 35 tahun 2014 atau pasal 82 UU 17 tahun 2016 dan pasal 83 UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 65 KUHP ditambah sepertiga dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun denda paling banyak 5 miliar. Korban berhak mengajukan ganti kerugian dalam bentuk restitusi kepada pelaku dan dapat dikenai pemasangan alat pendeteksi elektronik karena korbannya lebih dari 1 anak. Pengumuman identitas terdakwa dan rehabilitas. Dalam Pancasila, kasus ini menentang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia selayaknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila kedua juga menjelaskan
kita sebagai umat manusia seharusnya saling mencintai sesama manusia dan memperlakukan manusia selayaknya manusia, bukan sebaliknya yang dilakukan dalam kasus-kasus kriminal. Sungguh ini tidak mencerminkan pada Pancasila sila kedua. Dari banyaknya kasus yang terjadi juga dapat diartikan bahwa kebutuhan manusia masih sangat kurang. Karena masih banyak pengangguran di negara Indonesia sehingga mereka untuk mendapatkan uang dengan cara kriminal beraneka ragam untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Dari ini juga kita sebagai umat yang berperi kemanusiaan harus saling menghargai satu sama lain. Faktor penyebab. Faktor tindak pidana penculikan anak adalah faktor dari segi pelaku itu sendiri yang meliputi karena adanya faktor ekonomi, karena adanya faktor dendam, karena adanya faktor lingkungan, sedangkan faktor dari segi korban adalah orang tua kadangkala selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-barang mewah yang justru memancing seseorang untuk melakukan kejahatan. Serta kurangnya pengawasan orang tua untuk menghimbau anaknya agar tidak berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan. Upaya pencegahan. 1. Mengejarkan dan mengingatkan anak untuk tidak mudah terpengaruhi dengan orang yang tidak dikenal. 2. Mengajarkan anak menolak ajakan orang yang tidak dikenal. 3. Melindungi dan mengawasi anak ketika bermain di luar rumah. Jauhkan anak dari pengguna barang-barang mewah yang mencolok. 5. Bisakan anak untuk tidak mudah memberikan informasi penting mengenai identitas diri. 6. Jika berada di tempat ramai, ingatkan anak untuk tidak memisahkan diri dari orang tua atau keluarga yang terdekat. Melakukan kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul. Pada pasal 76E dikatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak. Nomor 35 Tahun 2014 berisi tentang anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, fisikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta pendidik dan atau pihak lain. Pasal 65 KUHP dalam hal barengan beberapa perbuatan yang harus dipandangi sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenisnya, maka dijatuhkan hanya hukum pidana. Pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakah tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir.
Pada kejadian ini, negara kita Indonesia masih harus lebih tanggap dan ketat dalam menerapkan hukum bagi para pelaku penculikan dan para pelaku kejahatan. Dan untuk para korban harus mendapat perlindungan dari negara dan mendapat peradilan hukum dengan menghukum pelaku yang setimpal dengan perbuatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.